mic-nya ya. Mic-nya langsung aja ya. Ya. Lebih Lebih baik punya kamera ini. Cek kan siapa teknisinya lah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita hormati nyanyian dan bangku para nyanyi mama, kemudian para ahli ulama atau para ustaz, terutama hadir pada malam ini guru kita, kalau dia mau senior itu Ustaz Haji Metrizal, Haji Metriyadi, Jadi dokter. lah pensiun ya. Karena kami Ustaz Haji Metriyadi, kemudian Bapak dan Ibu-ibu, umumnya kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Pertama, puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam hari ini Allah masih banyak melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah kepada kita bersama. Di antara sekian banyak nikmat Allah yang masih diberikan kepada kita, itu masih diberi oleh Allah nikmat dalam rangka bisanya kita taat, bisanya kita patuh, dan bisanya kita tunduk terhadap Allah. Barangkali Bapak dan Ibu, tidak semua orang diberikan oleh Allah nikmat yang satu ini. Mungkin banyak yang tahu saudara-saudara kita yang Allah beri sehat, Allah beri kekuatan, bahkan Allah beri waktu yang lapang. Tapi ketaatan atau ketundukan, terutama bisanya hadir serupa kita pada malam hari ini, ada mungkin sebagian saudara yang tak diberikan oleh Allah. Tapi kita masih diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan semua itu Bapak dan Ibu
sebagai bentuk tanda syukur kita atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat berikan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan buat junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang menghormati, ambo tak kana dia bapak ibu-ibu. Ambo lah pernah mengaji di situ tapi lalamu senek rasanya. Tak pernah rasanya sekali pak. Bila lama tak terkena dia tahu dua itu. Tapi kalau di musaji itu masih sampai ini masih rutin. Baik mungkin waktu Jumat, khatib ataupun pengajian sekali 2 bulan. Tapi di musala waktu rasanya lah pernah sekali masih jadwal Ramadan. Cuma tak karena ada tahun barannya gitu. Pada Ibu mungkin tak pernah lu perkenalkan. Palu dah. Palu ya. Oh betul. Palu ini istilah orang lama tak kenal maka tak tahu ya. Tak tahu masa masalah Bapak Ibu. Jadi tahu itu perlu. Enak para pada Ibu namo aku jadi orang tua dulu. Karena waktu yang sudah namo dua kata saja. Zul je fikar je. Kalau digabungkan Zul fikar itu dari orang tua. Walaupun dari sudah kalau seandainya disepakati jodoh tidak itu nama aku pilih. Di kata orang tua nama ku artinya itu artinya mempunyai. Fikar fikir artinya mempunyai pikiran. Namun tanuan bahwa itu nama banyak. Rancang, orang teman, orang punya pikiran putih. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu, kamu tinggal ada jauh di Kubu Aranda, Kubu Bule, itu Kubu Bule, Kubu Aranda, ini pada kian di Sanjay ke bawah. Kemudian kampung masih diagam di Malala. Masih sama merah dan awal. Nah, kemudian sehari-hari di Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Dulu sama Jebuyat, tapi Buyat yang pengadilan ya. Dulu kami sama boleh ya, dulu sama kami nak satu, tapi pengadilan akhirnya kan berpisah dengan Kementerian Agama. Jadi sehari-hari di Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Bapak dan Ibu mungkin itu sekedar taruh singkat. Mudah-mudahan taruhku akan bisa untuk memperkokoh ukhuwah kita, terutama kita sebagai orang-orang yang seakidah atau orang-orang yang sesama muslim. Bapak dan Ibu hadirin yang menghormati, ayat yang kita bacakan di awal tadi, ayat itu sebetulnya memberikan gambaran kepada kita bahwa kita di dalam menjalani kehidupan semenjak mulai kita sampai nanti kepada terminal akhir kehidupan amal, ada tahapan-tahapan yang kita lalui, ada fase-fase, ada nalar selesai, ada yang sedang kita jalani, dan ada yang akan kita lalui.
Nu masuk itu kan 3 saja. Nah, masuk itu 3. Ada masa lalu, ada masuk kini, dan ada masa yang akan datang. Jadi tahapan itu Bapak dan Ibu, ada nalar selesai, telah lewat. Nah, dan itu tidak akan bisa kita jakui balik. Nah, ada yang sedang kita jalani, dan ada yang akan kita lalui. Kira-kira ayat tadi itu memberikan gambaran bahwa itulah tahapan atau fase-fase yang kita lalui sebagai seorang manusia. Nah, ayat tadi terdapat pada ayat yang ke-28 surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Kata Allah, kaifa takfuruna billah. Bagaimana engkau ingkar terhadap Allah? Nah, itu diawali dengan istifham. Nah, seolah Allah bertanya kawa, wahai manusia, ba'a engkau ingkar ke Allah. Wa makawaitu wa kuntum amwata, padahal kamu dulu mati. Kuntum itu Bapak dan Ibu, tanya ke Ustaz Nek, itu fi'il madin yang menunjukkan masa yang telah berlalu. Kamu dulu mati. Bibu pernah mati? Pernah mati? Halo ya. Bapak kenapa? Halo ya. Allah dalam ayat ini, awak dulu mati. Bila Tuhan disebut mati itu di saat roh belum ditiupkan ke jasad awak. Karena definisi mati itu Bapak dan Ibu, dan dikatakan mati itu kan di saat berpisahnya jasad dengan roh atau roh dengan jasad. Berarti sabalun wa diadukan atau sabalun roh ditiupkan ke jasad awak dulu, wah disebut mati. Seluruh awak itulah kita lalui. Jadi kalau ditanyakan apa awak mati setelah awak hidup alule. Kalau mati itu tidak doa sekolah tidak. Nah, tetapi orang mati tiba-tiba sekolah hilang. Kalau mati sebelum awak dihidupkan dulu, atau sebelum roh ditiupkan ke jasad awak dulu, itu lewati. Wa kuntum amwat, kamu dulu mati. Fa ahyaku, maka Allah lah yang menghidupkanmu. Ditiupkan roh ke jasad awak di saat awak bau mual lebih kurang sampai bulan 10 hari dalam kandungan orang tua dulu. Enak. Kamu kalau ibu itu tahu benar. Di saat bayi yang ada dalam kandungan awak itu dah ditiupkan oleh Allah tu kan terasa dengan iyo. Ke ibu apa-apa tanya tu dah tahu apa. Nah. Pada saat itu hidup. Nah. Setelah ditiupkan lebih kurang 9 bulan dalam kandungan orang tua awak dulu. Atau bagi ibu yang mengandung, lebih kurang 9 bulan. Itu yang kurang mungkin ada yang lebih seketik, betul.
Nah, kita terlahir ke permukaan bumi. Itulah kehidupan yang sedang kita jalani. Jadi kalau dibagi fase itu, fase bisa dulu lun hidup kan kawa atau bisa awak lun adu di saat itu kita lewati. Termasuk di saat kita hidup di dalam kandungan orang tua awak, nah, itulah kita jalani. Terlahir kita ke permukaan bumi, itulah kehidupan yang sedang kita jalani. Alai tahapan yang akan kita lalui. Nah, kata Allah, "Tsumma yumitukum." Kemudian kamu akan dimatikan. Nah, kalau dimatikan bahasanya berarti itu ikut tak pak janawawak. Itu kecil orang Korea juga. Itu ikut tak pak janawawak. Tapi pak jano yang kamu matikan. Yang jelas tahapan berikut setelah hidupku kita pasti akan dimatikan nanti. Nah, itu fase berikut. Nah, setelah itu mari Bapak dan Ibu, summa yuhyikum, setelah dimatikan kita dihidupkan. Hidup terakhir itu. Dan setelah hidup itu tidak ada sudah. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kamu dikembalikan. Tentu prosesnya tentu panjang. Di saat itulah parado di penghujung kehidupan awak nanti. Apa penghujung kehidupan awak? Surga atau neraka. Itu kehidupan yang terakhir. Jadi Bapak dan Ibu, di ayat itu memberikan gambaran atau mainan awak. Nah, bahwa itulah fase, itulah tahapan yang kita lalui sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah semenjak mulai awak diciptakan sampai nanti kepada terminal akhir kehidupan awak. Ya, awak mati, hidup, kemudian mati lagi, hidup lagi. Nah, ini di awal kita katakan tadi, ada adalah selesai, ada yang sedang kita jalani, dan ada yang akan kita lalui. Bapak dan Ibu hadirin yang hormati, kalau kita kaitkan dengan ayat yang kedua surah Al-Mulk, surah yang ke-67, kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Dia menciptakan mati dan hidup itu Allah. Untuk apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kamu diuji. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antaramu yang terbaik amalannya? Di rupanya Bapak dan Ibu, kita menjalani kehidupan. Kalau di saat kita hidup di permukaan bumi, kata Allah, wah sedang diuji. Sedang diuji oleh Allah dengan kehidupan. Kata Allah, dengan ujian itu, ayyukum ahsanu amala. Mana di antaramu yang terbaik amalannya di saat kamu menjalani kehidupan dunia itu. Sedang diuji,
wah hasilnya nanti Pak, kata Allah, amal di antara kalian yang terbaik atau yang bisa mempersembahkan amalan yang terbaik di saat kami hidup di dunia ini. Ya, apapun bentuk yang kita jalani dalam kehidupan, semuanya itu ujian. Saja, enggak. Ujian itu enggak nanti buat situ. Wah, kadang kan sering mengatakan di saat awak ada sesuatu yang nak kita inginkan, baru terucap awak. Nah, bakso ada kini sedang diuji oleh Allah. Tapi kadang banyak walaupun di saat kesenangan yang Allah berikan kawan, orang jarang mengatakan itu ujian. Padahal kata Allah, walanabluukum bisyarri wal khair. Kamu akan diuji kata Allah, bisyarri wal khair. Nan buruk itu ujian, nan baik itu ujian. Karena awak sering mengatakan taraso jawab baso diuji di saat nan buruk. Ada sakit, enak. Sulit kehidupan nama. Ya Allah, apa engkau balik na ujian Allah kehidupan. Pilih saat kau melimpah menghadap atau mengatakan ya Allah, apa engkau balik na ujian kehidupan. Kurang atau begitu. Jarang. Sehat angkonya tidak kuat, dia diuji oleh Allah dengan sehat. Padahal itu juga ujian. Nah, kesenangan itu juga ujian. Orang yang terbaik itu kata Allah dengan berbagai macam ujian itu, nyok bisa mempersembahkan amalan yang terbaik. Baik ujian itu dalam bentuk keburukan, artinya sesuatu yang tidak disukui itu, ataupun sesuatu yang senang. Itu juga ujian. Makanya Bapak dan Ibu, kalau memang kita meyakini hidupku sebagai ujian, nah, kalau kaitkan dengan kehidupan awak sehari-hari di permukaan bumi. Orang kalau sedang menghadapi ujian, ibu dulu sedang ujian di sekolah dulu. Di saat awak menghadapi ujian itu anak buah lawan. Wah sedang ujian itu. Anak buah aruan dari sebuah ujian. Tapi ujian nilai rancak. Sukses awak lulus itu nawaran. Jawabannya wah hidup di dunia apa itu? Kalau memang Allah katakan wah hidup di permukaan bumi itu adalah ujian kata Allah. Pasti nan wa aruan bawa sukses menjalani kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Nah, baik di dunia ataupun di akhirat. Perbedaannya itu begini. Kalau ujian di permukaan bumi, umpamanya bisa awak mengharapkan sukses itu jale, jale tapi awak nilai tinggi, rancak, nampak sekali. Tapi kalau sukses di akhirat tentu tidak akan pernah nampak ya awak di saat itu berada di dunia. Tapi menentukan sukses itu saat awak di dunia. Makanya Bapak dan Ibu, bukti di awak karena kita menginginkan sukses dunia, sukses akhirat, itulah yang selalu doa yang kita mohonkan kepada Allah. Anda doa nanda apa doa itu? Dan doa ibu nanda dikini nanda apa doa Rabbana atina fid dunya hasanah.
Macam itu, saya tak dapat Ustaz. Mau yakin jawab dapat doa tersebut. Bahkan di tujuan AKT itu kalau bersuara dapatnya. Bapak kau itu katanya memang itulah yang kita tuju itu. Itu yang kita harapkan. Bahagia awak di dunia atau sukses awak dunia, bahagia awak di akhirat. Itu yang kita harapkan. Orang kalau menghadapi ujian pasti itu yang diharapkan. Makanya Bapak dan Ibu paling tidak bisa kita menganggap bahasa itu awak menghadapi atau sedang diuji oleh Allah. Yang awak inginkan bahwa sukses dalam menjalani kehidupan. Ada beberapa hal yang perlu kita ingin. Pertama, awak sedang menghadapi ujian di dunia itu, waktunya ditentukan. Tidak ada orang yang sedang menghadapi ujian. Jadinya soal di guru nana, kini gua ujian. Wak mulai jam 8 gua, beko sudahnya terserah di kalian jalan. Ini guru menyampaikan itu. Kenapa? Ada tak guru menyampaikan itu? Kini gua mulai jam 8 gua, beko selesai terserah di kalian saya. Ada dulu. Namun ujian pasti ditentukan waktunya. Di soal itu gue mulai jam 8 sampai nanti jam 10. Lah tiba jam 10 selesai, nak selesai, sudah, nak sudah. Karena soal kau dia gitu. Kau itu. Tidak banyak menjalani kehidupan dunia itu kan serupa itu. Serupa itu. Waktu itu awak telah ditentukan oleh Allah. Untuk abo, papa, ibu-ibu, awak yang hadir satu ini, tentukan dia. Cuman beda. Di saat awak ujian dulu di sekolah, tahu awak bila berakhirnya. Ini awak mulai jam 8, berakhir jam 10, jadi jam awak ini pun 10 kurang seperempat. Wasalnya jawaban awak banyak dan belum isi. Nah, yang cuma tahu itu kalau kesilam masuk barang itu. Oh, katulang dia pak. Nah, bisa. Tapi kalau waktu hidup yang diberikan oleh Allah kawat, awak tak tahu bila berakhir. Cuman pasti berakhir itu harus yakin awak. Nah, artinya yang pasti berakhir, tapi bila berakhir itu tidak ada. Kata ibu, kami akhiri kehidupan dunia. Nah, ada orang bayi di Mungkara. Ini ada dulu di kampung namanya Mingijo. Kecil, orang punya di Mungkara. Misalnya kawan tinggal tu, dia mendiri kalian kan. Mendiri kalian saya kalian tu. Orang kampung punya di Mungkara. Mungkara tu dia tidak lama lagi. Itu nyata lama lagi kan. Tak lagi, dia kalian itu lama lagi. Yang jelas ada manusia yang tahu bila itu. Nah, tapi harus yakin bahwa waktu itu pasti tiba awak. Nah, makanya Bapak dan Ibu, rasionya kenapa Allah itu tidak tahu kawan. Tidak bila berakhirnya itu.
Kalau mau memahami seolah-olah Allah diinginkan kawan, seolah-olah Allah mengatakan bahwa manusia, engkau diberi modal, ya, modal umur untuk menjalani kehidupan. Tapi bila berakhirnya itu, tidak benar yang dia tahu loh. Nah, makanya kau mengisyaratkan bahwa mabi'anan tasyirik di situ. Kenapa Allah itu tidak magir tahu kau bila berakhirnya kehidupan itu? Itu sebenarnya kan mainin anak selalulah bersiap. Nah, untuk menemui mati. Karena mati itu tidak tahu. Nah, selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, siapkan diri untuk itu. Makanya masalah beramal, masalah bertaubat, itu tidak ada terkait dengan umur. Nah, ada yang kata sembahyang jamaah kamu selalu mau mampir ke gua sila. Ada loh kawan. Ada yang kata sembahyang jamaah apa dia di Makkah nanti. Nah, dulu itu seolah bisa memakan. Masalah mati itu kan masalah umur. Nah, ini masalah mati itu tidak ada kaitannya dengan umur. Artinya apa kau syarat mati itu tua dulu? Tidak dulu kaitannya dengan penyakit. Pokok di saat orang meninggal itu sakitnya dulu tidak. Itu tidak ada orang yang sakit meninggal, tapi itu tidak syarat. Nah, tapi berkaitan dengan mati itu ajal, ajal itu kalau masuk di lubangnya batik katanya dia, batik. Ajal itu batik, batas. Istilahnya orang awak hebat ke seorang. Jawa kalau ada orang meninggal, kadang ada orang meninggal dia sudah sampai loh jasin. Itu. Berarti di sana mengatakan mode itulah sampai jasin. Jasin itu lah tiba dibati. Nah, dibati nalar ditentukan oleh Allah. Nah, masing-masing awak kok. Allah itu bati. Nah, ambo, ibu-ibu, papa, punya yang ada pun ada bati awak. Kalau masalah umur, itu tidak tahu. Nah, tapi kalau masalah kehidupan dunia, bisa tahu. Hanya ada bati. Kalau kami pegawai, awak bati, awak pensiun sekian, ayo lagi boleh bati itu, ya nanti lah. Nah, ibu pergi ke pasar, bawa dia ke pasar, dia auto risiko. Di mana batenya terkenal, nanti masih tahu nanti. Tapi kalau jomblo, tidak tahu ada batenya itu. Yang pasti ada batenya, tapi bila sampai di batenya itu tidak tahu. Makanya di awal tidak tahu. Atau tidak pernah dia tahu dari Allah bila bati itu tiba di awal. Makanya selalu bersiap itu. Kurang awal mengatakan mumbang jatuh, kurang awal jatuh. Nan juga mati, nan juga meninggal. Yang baik pun barangkali jadikan remaja itu bayi dia mati. Dari situ matinya oleh Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, makono kalau memang kita meyakini hidup kau sebagai jenan paru mana ini, banyak ada beberapa hal itu.
Yang pertama sekali waktu lah ditentukan oleh Allah. Makanya dalam kehidupan awak kan sering orang mengatur. Kalau ada orang bangkang, tubuh bangkang, coba masuk kampung bangkang, sumbayang dah, puaso dah ada, mulai bayar zakat, karaju nyukonan cingkak, jadi. Kata orang kayaknya, ingatlah dia ngibik ke mati. Dalam mengatur badan. Ngaji bola ini hidup ke mati. Sebenarnya bapak dan ibu di saat ada orang mengatakan ingatlah hidup ke mati atau ingatlah dia mati, itu maksudnya kan bukan hanya sekedar mengingat. Karena bangkang itu mana ya, ada orang menasihati. Iko jo karajoan, cuma ini dawa itu iko mati man. Di saat ada orang mengatakan model itu, sebenarnya anak dingin itu. Apa konyo sekedar yo lagi dingin lah tu, sekedar itu saja. Adik katuan kayaknya apa lagi dingin mati. Karena itu maksudnya. Karena dia idui kemati itu artinya tinggallah karajuan dan salah karajulah perintah Allah kan itu maksudnya. Tidak salah mau kada sumayang lah, salah mau kada pada puaso lah. Tidak salah mau karajuan dan menyakit hati orang lain tinggal itu maksudnya. Makanya bapak dan ibu itu diperintahkan kan banyak hadis Rasulullah mengingatkan kawan untuk banyak dalam hidup kau mengingat mati. Aksiru zikraha min nadat yang terlihat hadis Rasulullah. Banyak-banyaklah kamu mengingat yang akan memisahkanmu dari kelezatan atau itulah mati. Makanya bapak dan ibu yang pertama ya, dan sekian banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita ingin awak berhasil menjalani hidup kau sebagai ujian, ya ingin waktu jawab telah ditentukan oleh Allah. Ya, cuman Allah tak pernah bagi tahu bahwa bila waktu diakhiri oleh Allah atau sampai di awak. Sehingga ada motivasi awak untuk selalu bersiap untuk itu. Orang kalau tidak banyak dengan mati pasti tidak ada motivasinya untuk beramal, untuk beribadah itu kurang. Itu rasio mungkin Nabi awak disuruh banyak lagi mati. Merenung awak banyak lagi mati supaya ada motivasi gitu. Ada keinginan. Selagi umur masih diberikan oleh Allah, selagi kesempatan ada, kita pergunakan semaksimal mungkin, tidak sebaik mungkin dalam rangka persiapan untuk menemui mati. Jadi bapak dan ibu, sebenarnya pada malam ini mudah tidak mengakhirkan pengajian, boleh di hadapan para guru awak. Cuma mungkin menginginkan, mudah-mudahan tahu jawab, termotivasi jawab, untuk selalu memperbanyak amal, untuk memperbaiki amal. Ya doa dua kalau terhadap amal itu kan butuh para Allah yang Allah inginkan kan bukan saja banyak. Dalam ayat tadi ayyukum ahsanu amalan, mana di antaramu yang terbaik amalannya. Ini bukan saja banyak. Itu orang mengajar banyak saja, tapi amalnya pun dapat kualitas atau tidak amal yang terbaik.
Jawab kok dapat di samping banyak tapi berkualitas. Kok salat awak, yo salat waktu sempurna. Nah, yo karena dulu kawan salat wajar sekedar pembayar utang. Kan orang mengatakan yo sibuk ya nak, tunggu santai yo, biar utang cah. Kok kalau ada orang mengatakan mau di usahawan mangka kata. Orang itu, itu serang sibuk kok. Tunggu santai ya, biar utang cah. Ya kok kamarnya di tengah salat. Kalau ada orang menganggapnya salat itu membayar utang cah, itulah yakin jawab. Kira-kira model salat itu. Nah, kira-kira model salat itu. Konyol kewajiban kita dianggap membayar utang. Nah, kan ada orang begitu. Salah apa jangan membayar utang. Biar utang jahat. Ini kok kamarnya, ini punya salat. Kalau ada orang mengatakan begitu, pasti kalau salat zuhur alam berakaat lah. Entah apa coba gerakan apa pola yang disempurnakan dengan zikir. Ini ibadah itu anggap ibadah itu sebagai kebutuhan. Orang kalau menganggap ibadah itu sebagai kebutuhan, itu akan pasti sempurnakan ibadah. Punya tak perlu bapak ibu yang itu capek. Karena dulu kawan mulai salat itu langsung gigi limbo saja. Orang kan pergi satu dulu nak, langsung di satu dulu, di dua, di tiga, lagi. Untuk kawan mulai saya lagi limbo langsung capek kalau gue. Nah kadang lagi ukurnya 2 rakaat dulu sudah. Ada umurnya pada sudah. Awalnya. Nah, kan banyak rugi. Jadi orang meluangkan waktu. Terus salatkan waktu 2 kali waktu. Nah kemudian tidak ada sabar banyak dia waktu itu. Karena bapak dan ibu yang diharapkan oleh Allah dalam rangka persiapan awak untuk mati itu kan satu contoh. Bukan hanya sekedar banyak saja. Mau salat rawatib ya nak. Oh kawan kalau salat zuhur itu dia bisa 6 rakaat. Nah, bisa 6 rakaat dia mulai dari azan sampai qamat itu. Nah, kalau kadang 2 rakaat, paling banyak sampai rakaat itulah mepet. Ini salat 6 rakaat. Cari salatnya dia tukang tunggu itu capek. Orang pasti memastikan itu kalau salatnya itu capek, itu manina dulu. Nah, tuh manina, mungkin gerakannya tidak pas, bahasanya tidak pas. Biarlah 2 rakaat, tapi sempurna. Baru dia capek. Mana yang 6 rakaat tak sempurna, tapi 2 rakaat sempurna. Belum kan? Jadi bapak dan ibu untuk persiapan bukan saja banyaknya, tapi berkualitas itu pun. Makanya bapak dan ibu ketua doa kan milik, ketua doa pengajian sebetulnya kan ini itu perlu. Dan juga di awal mungkin kalau nalah umur 50-60 tahun itu sarana yang sangat tepat dalam rangka mengingat awak kan yuri ke depan aku. Mana yakin bapak ibu kaman telah aku pulau sama dia daji, mungkin tak mungkin awak. Ya nak, mungkin mantu awak lah kabu, awak lah cepani. Masalah awak. Salah satunya tentu dengan melakukan milik mudah-mudahan ini kedua awak betul. Tadorong doa termotivasi doa untuk memanfaatkan sisa-sisa semua yang masih Allah berikan awak.
Pada Ibu hadirin yang menghormati, mungkin gue yang bisa mau sampaikan sekali lagi, bukan dalam rangka mengajari, atau menggurui, tapi mesti tertawa sobil hak itu. Saling ditolongkan, mudah-mudahan itu sama-sama bisa memanfaatkan umur yang masih Allah berikan kepada kita untuk bisa melakukan hal yang terbaik. Terlebih dan kurang, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.